Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di my YouTube channel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang Tri Jaya Kustama dari program studi akuntansi syariah 5D Win Salatiga. Mari kita ulas. Pertama, kita akan membahas landasan hukum dari akuntansi syariah. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, surat ini berisikan soal ketaatan dan ketetapan hukum yang adil. Artinya, ayat ini itu memerintahkan umat Islam agar menaati putusan hukum dengan baik agar terciptanya kemaslahatan umum. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka persoalan tersebut wajib hukumnya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan jika tidak ada, bisa melalui ijma dan qiyas. Hukum Islam, ada 4 kategori sumber hukum Islam yang perlu kita sebagai orang muslim mengetahui. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai penyempurna kitab terdahulu. Al-Quran merupakan sumber dasar hukum Islam yang pertama dan utama. Ia merupakan kitab suci umat Islam yang memuat wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua ada hadis atau sunnah. Sumber dasar hukum Islam yang kedua menurut surat An-Nisa ayat 59 adalah hadis atau sunnah. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi. Contoh yang diberikan beliau itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu perkataan Nabi, fi'liyah berarti perbuatan Nabi, dan takiriyah yakni ketetapan Nabi. Hal ini berarti sunnah atau hadis Nabi itu berlaku sebagai sumber hukum apabila suatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut itu harus berdasarkan sunnah Nabi atau hadis Nabi yang berisi ucapan, sikap, atau perbuatan. Biasanya hadis itu bisa kita temui oleh para perawi hadis sahih, yang mana hadis biasanya hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis yang lainnya. Yang ketiga ada ijma. Ijma merupakan keputusan pendapat dari para ahli ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Ijma adalah pendapat pada para ulama terdahulu untuk memutuskan jika di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah hadis tidak ada. Yang keempat adalah qiyas, menerangkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang selanjutnya adalah tujuan adanya hukum Islam. Ada 5 pokok penting di sini, yakni yang pertama adalah menjaga agama sendiri, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia selama di dunia. Yang kedua, menjaga etika merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan etika juga sangat penting untuk berinteraksi sama muslim satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah menjaga akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan
Mempergunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, tentang alam semesta dan dirinya sendiri. Yang keempat, menjaga keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima adalah menjaga harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar ajaran Islam. Terdapat 3 dasar-dasar dari ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama adalah akidah, sesuatu yang dipegang teguh di dalam hati yang menjadi ketenangan jiwa dari kebimbangan dan keraguan. Akidah sendiri, setiap muslim harus memiliki keyakinan penuh atas agama, atas ibadah yang dilakukan semata-mata hanya untuk Allah SWT. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah SWT melalui Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Di sini banyak peraturan yang dilakukan agar semasa hidup di dunia setiap muslim bisa tetap sesuai dengan pedomannya, apapun itu. Yang ketiga adalah akhlak, perilaku yang dimiliki manusia, baik sifat terpuji maupun yang tercela. Dalam prakteknya, akhlak bisa dikatakan hasil dari akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, dan syariat yang benar. Akhlak sendiri adalah perilaku yang dimiliki manusia apapun itu, baik yang sifatnya menentang atau beribadah, itu adalah bagian dari akhlak sendiri. Baik, tibalah di slide terakhir. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.